Dalam konteks pengertian konstitusi, kita memahami bahwa konstitusi adalah landasan tertinggi dalam sebuah negara yang mengatur struktur pemerintahan, hak-hak, dan kewajiban warga negara, serta pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan. Konstitusi ini bisa berbentuk tertulis atau tidak tertulis dan menjadi panduan utama dalam menyelenggarakan negara yang berdaulat dan demokratis. Konsep supremasi konstitusi menekankan bahwa konstitusi berada di atas segala hukum lain dalam suatu negara, sehingga semua tindakan pemerintah dan undang-undang harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam konstitusi. Ini penting untuk menjaga keadilan, keteraturan, dan kepastian hukum dalam suatu negara. Sebagai mahasiswa hukum, kita juga memahami pentingnya peran MK dalam menjaga kepatuhan terhadap konstitusi. MK atau Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi penting dalam melakukan pemeriksaan konstitusionalitas terhadap undang-undang dan tindakan pemerintahan untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan konstitusi. Dengan demikian, MK menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak-hak individu, dan memastikan supremasi hukum dalam suatu negara. Melalui proses pemeriksaan konstitusionalitas, mahasiswa hukum di Universitas Lampung dan di seluruh Indonesia mempelajari bagaimana menjaga kepatuhan terhadap konstitusi dan menghormati prinsip supremasi konstitusi. Inilah aspek penting dalam memahami sistem hukum dan penyelenggaraan negara, serta menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan berdasarkan aturan hukum. Halo, nama saya Rehan Renanda Putra. Hari ini saya akan menjelaskan landasan konstitusional yang berada di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD 1945 merupakan konstitusi pertama Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara. Dokumen ini mencakup ideologi dasar negara seperti Pancasila dan menciptakan hukum dasar bagi tata negara Indonesia. Yang kedua ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, dan peraturan presiden. Peraturan ini mengatur proses pembuatan peraturan perundang-undangan dan merupakan landasan konstitusional untuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan landasan konstitusional untuk pembentukan peraturan di daerah. Yang keempat ada amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak 4 kali yang mencakup perubahan pengaturan lembaga negara, lembaga pemerintah, kekuasaan lembaga negara, hak asasi manusia, serta hak asasi rakyat. Yang kelima, Konvensi Hukum Nasional tentang UUD 1945. Konvensi ini mencakup prinsip dasar hukum nasional yang berhubungan dengan UUD 1945. Yang keenam ada Pancasila. Ideologi dasar negara Indonesia memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat bagi lembaga pemerintahan maupun masyarakat negara tersebut. Semua landasan konstitusional di Indonesia bertujuan untuk mengatur tata negara dan menjamin stabilitas dan keadilan dalam negeri. Lalu di sini saya akan menjelaskan yang dia tentang lembaga-lembaga konstitusi di Indonesia. Di Indonesia memiliki lembaga konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi serta kepastian hukum. Berikut ini ada beberapa lembaga konstitusi yang utama di Indonesia. Yang pertama itu ada Presiden dan Wakil Presiden. Memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan negara yang dinya. Lalu yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, DPR ini sebagai lembaga utama dalam fungsi legalisasi dan penguasaan sangat terlihat. Pasal 20. Lalu yang selanjutnya itu ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Pembentukan DPD ini awalnya bertujuan untuk mengubah struktur parlemen Indonesia menjadi bikameral terdiri dari DPR dan DPD. Dengan struktur tersebut diharapkan. Dan yang keempat itu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang biasanya kita sebut dengan MPR. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, peran MPR diatur jelas dalam pasal 2 dan 3. Pasal 2 menggambarkan status organ atau lembaga tersebut. Sementara pasal 3 menjelaskan kewenangan. Ada juga beberapa pasal. Yang selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi atau yang biasa kita sebut dengan MK. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini, peran Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C yang terdiri dari 6 ayat. MK dibentuk untuk memastikan bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi ditegakkan dengan benar sehingga sering disebut sebagai penjaga konstitusi.
Perkenalkan, nama saya Nandanis Happy Permatarindu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam penegakan supremasi konstitusi di Indonesia. Ada beberapa tantangan dalam penegakan supremasi konstitusi di Indonesia. Yang pertama yaitu lemahnya budaya hukum. Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap konstitusi masih rendah. Hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan penegakan hukum. Budaya hukum yang lemah juga membuka peluang bagi terjadinya pelanggaran konstitusi oleh berbagai pihak. Yang kedua yaitu politik dan kepentingan pribadi. Politik dan kepentingan pribadi sering kali menjadi hambatan dalam penegakan supremasi konstitusi. Keputusan lembaga-lembaga negara termasuk Mahkamah Konstitusi dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan bukan berdasarkan konstitusi. Yang ketiga, kapasitas lembaga penegak hukum. Kapasitas lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung masih perlu ditingkatkan. Hal ini meliputi profesionalisme, integritas, dan sumber daya manusianya. Kemudian yang keempat, kompleksitas permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang dihadapi semakin kompleks dan beragam. Hal ini menuntut adanya interpretasi konstitusi yang adaptif dan konseptual tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip fundamentalnya. Kemudian yang kelima ada kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat membawa konsekuensi hukum yang baru. Konstitusi perlu diinterpretasikan agar dapat menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul di era digital. Dalam mengatasi tantangan-tantangan ini ada beberapa upaya, termasuk meningkatkan edukasi dan pemahaman publik tentang konstitusi, kemudian memperkuat peran civil society dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan penegakan hukum, membangun budaya hukum yang mengedepankan integritas dan profesionalisme, meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum, kemudian melakukan interpretasi konstitusi yang adaptif dan konseptual, dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung penegakan supremasi konstitusi. Penegakan supremasi konstitusi ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Dengan mengatasi berbagai tantangan yang ada, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Dari uraian yang ada, maka terlihat dengan jelas bahwa konstitusi adalah jalan keluar untuk pembatasan kekuasaan yang membentuk sistem umum. Kata W.C. Weir, pengertian sistem dalam arti sistem hukum, legal system, tidak dapat dipandang sebagai sekadar kaidah hukum yang abstrak normatif yang asal normatif yang lazim disebut the Wotton Paper-Moore, melainkan sistem harus dipahami sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Supremasi konstitusi adalah tujuan negara, maka ketika komponen sistem hukum harus dapat berjalan secara serasi dalam kaitannya. Dan ini sudah dilakukan melalui amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, karena konstitusi atau dalam hal UUD ini adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara, dan dengan adanya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi dan penafsiran konstitusi yang benar, maka supremasi konstitusi adalah tujuan negara. Negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Karenanya perlu ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dilakukan menurut UUD yang diimbangi bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis, dan rakyat dalam pelaksanaan kedaulatannya terikat dan patuh pada aturan konstitusi. Sekian, terima kasih.